selamat datang mengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WDA untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum masuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah musuh siapkan ya di ajang Liga Champion dan di Liga Arab ya. Yang pertama itu ada Galatasaray versus Molde. Yang kedua ada Panathinaikos versus Sporting Braga. Yang ketiga ada Al Nassr versus Sabab Cup. Dan yang terakhir ada Pisa versus Parma ya di Liga Serie B. Oke, sebelum masukin pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin. Ya, musuh bawakan di match pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Cagliari ya. Nah, di 1/4 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita los dan untuk over undernya juga kita los ya teman-teman. Karena skornya 0-2 dimenangkan oleh Inter. Di sini Musuh Bandar ini sayang sekali ya dari Cagliari tidak bisa mencetak gol sama sekali. Karena di babak pertama sudah Inter sudah unggul ya 0-2 dan itu memungkinkan kita untuk overnya bisa kena ya. Karena over 2,5. Di sini malah tidak ada gol ya di babak kedua dari Cagliari dan Inter sendiri. Di sini lebih cenderung bermain tempo lambat ya di babak kedua. Sayang sekali ya karena opera kita patah dan untuk handicap juga kita patah ya. Karena Musuh Bandar memperkirakan Inter bakalan bisa menang ya teman-teman. Di konten sebelumnya prediksi skor itu 1-2 untuk Inter ya. Hanya menang tipis. Tapi di sini malah menang 0-2 ya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Atletico Madrid ya. Ngasih setengah dan bermain di under ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya kita loss ya. Karena skornya 0-7 ya dimenangkan oleh Atletico Madrid. Di sini secara mengejutkan Atletico Madrid membantai Rayo ya di kandang sendiri. Di babak pertama sudah unggul 3-0 dan di babak kedua itu menambah gol ya 4 gol lagi. Di sini luar biasa sekali ya Atletico Madrid. Dan di sini juga Musuh Bandar sarankan untuk single bet ball ambil Atletico Madrid ya. Dan di sini juga Musuh Bandar ambil single bet bomnya Atletico Madrid ngasih setengah. Di sini musuh share di IG dan di tele ya. Dan di sini profit single bet. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Porto ya ngasih 1 dan bermain di over ya 2,5. Di sini untuk handicapnya kita draw dan untuk over undernya kita win ya teman-teman. Karena skornya 1-2 ya dimenangkan oleh Porto. Di sini Porto di babak kedua ya. Di babak pertama itu 0-0 dan di babak kedua itu sudah Porto itu tertinggal terlebih dahulu ya dari Rio Evo 1-0 dan di comeback ya di menit-menit akhir oleh Porto jadi 1-2. Di sini kita draw ya untuk handicapnya. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil di Xbox ya. Ngasih 3/4 dan bermain di over ya 3. Di sini untuk handicapnya kita WH ya menang setengah dan untuk over undernya itu kita win ya karena skornya 3-2 dimenangkan oleh Xbox. Di sini Musuh Bandar menyarankan untuk single bet bomnya over 3 ya. Kemarin di konten sebelumnya karena Musuh Bandar yakin di sini over 3 dan di sini tepat ya. Dan Musuh Bandar juga bermain di single bet over 3 untuk Xbox. Dan ini dia bill parlay kita patah ya. Patah 1 di Cagliari ya. Nah 1/4 ya teman-teman. Kalau enggak kita bisa berhasil JP ya. Full senyum. Tapi di sini mah loss ya dari Cagliari-nya. Sayang sekali karena bill parlay kita patah ya untuk handicap dan over undernya. Tapi nggak apa-apa karena kita berhasil profit ya dari single bet. Di sini kemarin Musuh Bandar main di 3 single bet itu di Wakes ya. Nah di setengah di sini berhasil win ya untuk single bet karena skornya kalau nggak salah 0-0 ya berakhir draw. Dan Atletico Madrid ngasih setengah di sini Musuh Bandar PD win dan Xbox over 3 ya. Di sini win juga ya berhasil full senyum ya untuk profit single betnya teman-teman. Dan ini dia Musuh bagikan di tele ya. Kemarin juga Musuh bagikan di IG. Oke baik, itu saja yang bisa Musuh review di pertandingan konten kemarin. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Musuh Bandar, yuk silakan bergabung dengan Musuh Bandar. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan ya di grup. Musuh Bandar juga aktif bermain di grup dengan memberikan single bet, bojal dan parlay. Oke, langsung aja ke match pertama ya antara Galatasaray versus Molde. Kita bisa lihat di sini untuk form tua dari kedua tim. Untuk Galatasaray saat bermain di kandang menit 84%, Omro 11%.
Omgosnya itu 5% dan omgonya kita di sini di 2,26 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Dan untuk mode sendiri saat bermain di tandang UW-nya itu 67%, UW draw itu 14%, UW itu 19% dan UW golnya kita di sini di 2,10 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Galatasaray itu 4 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk mode sendiri 2 kali draw, 2 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat Galatasaray lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 1 perjumpaan terakhir kedua tim. Di leg pertama ya, mode kalah di kandang sendiri 2-3 dari Galatasaray. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini pasarannya itu 1/3/4 dan 1/4 ya. Di sini Galatasaray lebih dijagokan oleh Bandar ya. Dan untuk over-undernya itu di 2/3/4, 3 dan 2,5. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang mode ya. Kita nahan di 1 dan kita bermain di over ya teman-teman, 2/3/4. Prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 2-2 ya, berakhir draw. Di sini bakal terjadi over ya teman-teman, karena musuh Bandar meyakini bahkan saling berbalas gol. Karena di leg pertama juga terlihat saling berbalas gol ya, dan dari kedua tim dari statistiknya juga menunjukkan lebih banyak gol ya dari kedua tim, dan kalian bisa bom di over ya 2/3/4. Oke, lanjut ke pertandingan kedua ya antara Panathinaikos versus Braga. Oke, kita bisa di sini untuk from to head dari kedua tim. Untuk Panathinaikos saat bermain di kandang omnya itu 63%, home draw itu 32%, Omgos itu 5% dan omgolnya kita di sini di 1,37 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Braga sendiri saat bermain di tandang UW-nya 72%, UW draw 6%, UW itu 22% dan UW golnya kita di sini di 2,17 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Panathinaikos itu 2 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Braga sendiri 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat Braga lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 1 perjumpaan terakhir kedua tim, kita bisa lihat di sini Braga menang ya, di kandang sendiri 2-1. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini Panathinaikos lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, setengah, dan Sporting Braga ngasih 1/4 ya. Di sini kedua tim sama-sama ngepur ya teman-teman, tapi lebih dijagokan Panathinaikos. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/3/4 dan 2/1/4. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Braga ya. Kita bermain lekekan, dan kita bermain di over ya 2,5. Dan prediksi skor musuh Bandar ini kemungkinan 1-2 ya dimenangkan oleh Sporting Braga. Di sini musuh Bandar meyakini Sporting Braga ya. Teman-teman, kalian bisa bom untuk single bet-nya Sporting Braga untuk handicap. Karena di sini musuh Bandar sangat yakin Sporting Braga akan menang pertandingan ya untuk leg keduanya. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya antara Al Nassr versus Al Shabab. Oke, kita bisa di sini untuk Al Nassr sendiri berada di peringkat 10 klasemen sementara Liga Arab, dan untuk Al Shabab sendiri berada di peringkat 14 klasemen. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Al Nassr itu home-nya itu 69%, home draw 25%, Omgos itu 6% dan omgolnya kita di sini di 1,94 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Al Shabab sendiri saat bermain di tandang UW-nya itu 50%, UW draw 13%, UW itu 38% dan UW golnya kita di sini di 1,94 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Al Nassr itu 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Al Shabab sendiri 2 kali draw, 2 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat Al Nassr lebih baik ya di 5 pertandingan terakhir ya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Al Nassr itu 2 kali kemenangan. Untuk Al Shabab itu 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya, 1 kali. Di sini terlihat Al Shabab lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terbaru, kita bisa di sini
Al Nassr berjagokan ya dengan memberi handicap 1/3/4, 2, dan untuk over undernya itu di 3/4 dan 3. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Al Nassr ya. Kita ngasih di 1/3/4 dan kita bermain di under ya teman-teman, 3/4. Dan prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan Al Nassr hanya menang 2-0 ya teman-teman. Di sini musuh yakini Al Nassr akan menang ya, dengan selisih 2 gol saja, tidak akan lebih dari 3 ya. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir ya, antara Pisa versus Parma. Oke, kita bisa di sini untuk Pisa saat ini berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Serie B, dan untuk Parma sendiri berada di peringkat 1. Oke, kita untuk promptuan dari kedua tim. Untuk Pisa saat bermain di kandang itu 47%, Ombro 27%, Ombros itu 27%, Ombros itu 27%, dan Ombro kita di sini di 1,60 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Parma sendiri saat bermain di tandang UW-nya itu 25%, Wedro 38%, Wegos itu 38%, dan Wego kita di sini di 1,19 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Pisa itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Parma sendiri 5 kali kemenangan ya, sapu bersih. Di sini terlihat Parma lebih baik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Pisa itu 2 kali kemenangan dan 3 kali draw ya. Dan untuk Parma sendiri tidak pernah menang dari Pisa di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan pada terlebih dahulu. Kita bisa di sini bisa dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4, lekekan, dan setengah. Dan untuk operator itu di 2/4 dan 1/3/4. Oke, setelah melihat data dan statistik performa dari kedua tim, musuh bandar percaya kita pegang Parma ya. Kita nahan di 1/4 dan kita bermain di under ya teman-teman, 2/4. Prediksi skor musuh bandar ini kemungkinan Parma akan menang ya di pertandingan kali ini. Di sini juga Parma akan memenangkan pertandingan di 5 perjumpaan terakhirnya ya teman-teman. Karena musuh bandar percaya Parma akan menang pertandingan untuk pertama kali di 5 perjumpaan mereka. Di sini musuh bandar meyakini Parma ya, dan kalian bisa bom di under 2/4 dan Parma untuk single bet-nya. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh bandar. Mohon untuk teman-teman itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika kalian bermain di luar pertandingan musuh berikan parlay ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar ya, yang tertera di deskripsi. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya, itu gratis, no bayar-bayar. Musuh bandar lebih aktif bermain di grup ya, dengan memberikan single bet, bojal, dan parlay. Itu musuh bandar share di grup. Dan musuh bandar juga aktif bermain di Tele dan IG ya, untuk single bet. Itu lebih musuh ke IG dan Tele ya, kalian bisa lihat di IG musuh bandar dan Tele musuh bandar. Oke, sekian, dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.